Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat saya hormati segenap para alim, para asatid, pada sepuh Al-Qadiri, beliau Bapak Haji Abdul Hadi, dan kepada pengurus-pengurus dan takmir Masjid Al-Qadiri yang lainnya yang saya hormati, serta para jamaah sholat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, subuh kali ini, kita semua dilimpahi rahmat taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di tempat ini. Tidak hanya salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan bahasa di sini subuh berkah. Berkahnya itu karena ada ilmu yang disampaikan yang mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya, dan mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Perlu saya sampaikan bahwa kajian subuh ini disiarkan langsung oleh Adzikra Bali, Majelis Ta'lim Adzikra. Silahkan bisa diakses di Facebook masing-masing. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada para jamaah yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi, dan kita juga diberikan hidayah dan taufik oleh Allah bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi yang sudah disampaikan ya, akan ada bahasan tentang kurban. Namun pada pagi hari ini saya lebih ingin mengajak kita semua untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hanya saja nanti jenengan andaikan ada permasalahan yang terkait dengan kurban bisa ditanyakan, kan nanti di akhir kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya monggo, saya persilahkan. Tentang masalah kurban ini sebenarnya sejak kecil kita sudah mendengarnya. Hanya saja untuk penyegaran ingatan kita, membuka kembali memori kita, kita kembali mengingat bagaimana ahwal atau awal mula peristiwa kurban ini terjadi, yakni kurbannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk berkorban dengan sang buah hati Nabiullah Ismail alaihis salam. Kita ambil pelajarannya, akan saya jelaskan mulai dari kronologinya seperti apa, awal mulanya, kemudian peristiwanya seperti apa, kemudian yang ketiga nanti akhirnya bagaimana. Hal ini disampaikan Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ya, mulai dari ayat 99. Jadi peristiwa yang sangat jauh sebelum kita. Nabi Ibrahim itu hidupnya sekitar 2000 tahunan sebelum Masehi.
Jadi masa itu kan dimulai dari kelahirannya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Jadi jauh sebelumnya. Jadi Nabi yang selalu kita sebut, selalu kita seringkali disebut di dalam Al-Quran, dan termasuk bagian Nabi Ulul Azmi. Jadi ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa di mana kanjeng Nabi Muhammad tidak mengetahuinya, karena Allah yang menyampaikan wahyu tentang peristiwa ini. Akhirnya Nabi Muhammad tahu, dan kita pun juga tahu peristiwa yang jauh sebelum kehidupan kita sekarang ini. Kalau sekarang kita tahun 2000 sekian, berarti sekitar 4000 tahunan yang lalu peristiwa ini terjadi. Sungguh sangat lama, namun hak itu benar-benar terjadi. Saya membacakan kitab Durratun Nasihin, kitab yang tidak asing di kalangan pondok pesantren, yang seringkali dibaca dan lebih membahas tentang kisah-kisah peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi inspirasi bagi kita semua ketika mendengar kisahnya. Kemudian kita bisa mengambil hikmahnya. Siapa tahu yang asalnya malas berkorban, akhirnya semangat dalam berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan, kila sababu dafki Ibrahima Ismaila alaihimassalam annahu qarraba alfasatin wa thalatha mi'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fisabilillah. Sebabnya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu dikarenakan Nabi Ibrahim itu orang yang sangat luman, sangat dermawan sekali. Cintanya kepada Allah itu tidak mendua, sampai dapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena yang dicintai adalah Allah dan tidak ada yang dicintai selain Allah. Khalilullah, Khalilullah, gelar yang sangat luar biasa bagi seorang hamba yang disematkan oleh Tuhannya kepada hamba tersebut. Khalilullah, lawe dhewe niki mbuh apa nek Gusti Allah nggih, karena awake dhewe niki nggih diarani wong taat tenanan yo urung kena, dan ora taat yo kok taat ngoten. Sing jelas awake dhewe niki ra kaya Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awake dhewe niki rumangsa apik sing disawang sak ngesore ngoten kan. Sing sawang sak ngesore, sing awake dhewe salat sing disawang sing durung salat ngoten. Awake dhewe sedekah sing disawang sing durung sedekah. Coba kalau kita melihat seatas kita nggih sing wis salate tenanan nggih. Kanjeng Nabi sampai bengkak kakinya ibadah kepada Allah misalkan, padahal Kanjeng Nabi itu manusia yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kita itu jan kecil sekali ngoten lho. Nanti cara lintang ngoten iki lintang sing kelap-kelip nang dhuwur dhewe ndak ketok ngoten lho. Manuk emprit lah, manuk emprit, jedindil bisa manuk emprit, kudanan. Kita masih sangat jauh sekali, sehingga seringkali saya sampaikan, ayo semangat. Waktu yang kita miliki hanyalah di saat kita hidup. Kalau sudah mati kita tidak bisa berbuat lagi. Lebih semangat dan lebih semangat sebelum semuanya berakhir dengan kematian. Kalau kita lihat orang seatas kita itu sangatlah jauh. Dan bagaimanapun juga kita harus mengejar mereka jauh yang kita mampu. Yang penting niat tenanan, memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya agar kita tidak kehilangan kesempatan itu dengan sia-sia. Awalnya Nabi Ibrahim ini berkorban 1000 ekor kambing, satu orang. Tidak ini atas nama sopo-sopo betul-betul. Nabi Ibrahim dewe, tidak hanya 1000 ekor kambing, jenengan anak wong korban 1 ekor sapi ngoten wis wah ngoten lho ya. Nabi Ibrahim niku 1000 ekor kambing. Wa thalathu mi'ati baqaratin. Ndak hanya 1000 kambing, 300 tambah lagi 300 sapi. Ndak hanya 1000 kambing dan 300 sapi, tambah lagi wa mi'atu badanatin, dan 100 unta. Yang digunakan korbannya Nabi Ibrahim wis pokoke nek apa-apa nih. Lah ngoten golek kambingnya sing cilik nggih, wedok pisan.
Misalnya kan ngoten yo daripada ndak. Lek wong sing ahli fikih niku biasanya ora patek mikir gedhi cilike. Sing mikir sae ngoten. Lah Ibnu Abbas mawon mastane korban nggih ayam sah. Lah apa kok awake golek sing gedhi-gedhi barang ngoten. Padha karo niku nggih wong delok cewek ayu lek nggih kaca ora apa-apa. Cara fikih lek ndelok langsung wah dosa. Cara fikih, tapi kan dampaknya nang ati kan harus dipertimbangkan toh. Dampaknya nang ati dipertimbangkan. Bukan sekedar melihat dari sisi fikihnya. Nabi Ibrahim ditambah lagi yang dikorbankan adalah 100 unta. Jadi 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Subhanallah. Sehingga ini membuat heran manusia dan malaikat. Semua orang heran. Nabi Ibrahim jan dudu wong-wongan, wong tenanan. Artinya itu totalitasnya dalam menghambakan diri kepada Allah itu tidak diragukan lagi. Jan tenanan. Tiwonge jan sugih tenan. Jadi Islam itu ya harus seperti ini. Kalau kita memang bisa menjadi kaya, harus menjadi kaya. Bukan jadi orang yang miskin. Islam tidak usah sugih-sugih mboten. Saya seringkali motivasi teman-teman, kalau memang kita itu di dalam satu bidang, ya bidang ini harus kita lakukan, kita jalani dengan penuh kesungguhan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Tidak hanya sekedar itu saja, ayo ditingkatkan. Wah, punya keahlian dalam hal tertentu, keahlian ini harus ditingkatkan, menjadi orang yang produktif, sehingga bisa mendatangkan manfaat yang besar. Kalau kita punya sesuatu yang banyak, kita bisa berbagi dengan yang lain. Jika kita memang bisa mendapatkan yang banyak, asalkan tetap tidak melupakan kewajiban ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting ngoten tok ngene. Dadi nyambut gawe nggih tenanan nggih. Ibadahe ndak lali. Ngoten mawon pun. Hasilnya nanti kita gunakan untuk ibadah kita kepada Allah. Hasilnya untuk ditasarufkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam itu kabeh melarat, ya bingung bangun masjid nggih. Bangun masjid bingung. Lek tempatnya walek ngoten ditempati ya ora nyaman. Nggih. Terus ngeten tempatnya sae, dilengkas mengke di AC ngoten kan ya. Nggih. Akhirnya kan nyaman tenan nggih. Jenengan wis turu-turu wis ibadah kaya ning swarga kelas nggih. Karena tempatnya istimewa nggih. Karpete wis empuk nggih. Niki dilengkas ganti kipas AC kan ngoten to. Nggih. Insyaallah nggih. Ampun enten. Wah, ampun enten karek pasang. Ampun. Nggih. Ampun dipasang. Alhamdulillah nggih. Wah, nggih dipasang kabeh. Sae. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ketika semua orang heran itu mengatakan begini, kullu ma tuqriba bihi laisa bisa'in indi wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah wa taqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Ibrahim mengatakan, apa yang saya korbankan ini tidak ada nilainya di hati saya, kecil sama sekali. Saya itu tidak ada keberatan sama sekali melakukan itu. Tidak ada istilah terpaksa, istilah berat, itu tidak ada. Biasa-biasa saja. Uang itu bukan milik saya, semuanya milik Allah, ya saya kembalikan kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim bersumpah, wallahi demi Allah, lau kana li ibnun, andaikan aku punya anak, la'at bahannahu fisabilillah, maka akan aku sembelih anak tersebut untuk Allah, kalau memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Wa taqarrabu bihi ilallah, dan aku akan jadikan kurban anak tersebut untuk Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika dipuji betapa lumannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, ini tidak ada apa-apanya yang saya lakukan. Jangankan kok harta, anak yang saya cintai saja loh, andaikan memang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, ya saya sembelih akan saya gunakan untuk korban. Hal ini akhirnya menjadikan Nabi Ibrahim punya nazar. Jadi anaknya akan dijadikan korban kalau memang dapatkan perintah korban. Setelah sekian lama apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memenuhi janjinya. Jadi seolah-olah Allah itu menagih janji kepada Nabi Ibrahim. Apakah memang benar Nabi Ibrahim akan menjadikan anaknya sebagai korban?
tenan pun ndak lemuni Nabi Ibrahim, ngoten lho. Jadi peristiwanya berangkatnya dari situ, kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, di saat anak sudah mampu untuk berjalan. Anak yang dimaksud di sini ada dua pendapat. Yang sering kali kita dengar adalah Nabi Ismail, ya. Ada pendapat yang lain, anak yang dimaksud adalah Nabi Ishak. Ada dua versi, ya. Memang seperti itu, ya, karena semuanya tidak ada penjelasan langsung, hanya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Anak yang mana yang disembelih, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Ismail dan mengatakan Nabi Ishak. Jadi ada yang condong ke Nabi Ismail, ada yang mengatakan condong Nabi Ishak. Dari satu sisi kayak Nabi Ishak, sisi yang lain kayak Nabi Ismail. Jadi tidak semua pendapat mengatakan Nabi Ismail. Jadi jenengan andaikan ketemu orang mengatakan Nabi Ishak, aja diprotes. Loh, kok Nabi Ishak? Kecil aku roh kok Nabi Ismail misalkan ngoten. Sing jenengan ngoten niku krana ndak tau krungu ngoten lho. Nggih, cara ibarate ngopine kurang kental nggih. Berarti lunga-lungane kurang adoh ngoten lho. Akhire ruwe mek kuwi-kuwi tok ngoten lho. Jane lek roh akhire nggih yalah terserah, itu pendapat satunya mengatakan Nabi Ishak atau Nabi Ismail. Ketika pada malam ke-8 malam ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Sehingga disinilah Nabi Ibrahim mikir-mikir, ini benar-benar datangnya dari Allah atau dari setan. Jadi dalam mimpinya Allah mengatakan, ya Ibrahim aufi binadrika, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Nazarnya kan tadi, demi Allah, andaikan Allah menyuruh saya untuk menyembelih Nabi Ismail atau menyembelih anak saya, akan aku sembelih anak tersebut. Akhirnya diminta oleh Allah untuk memenuhi nazarnya. Di situ diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Pada saat itu Nabi Ibrahim mikir-mikir, apakah ini benar dari Allah atau dari setan. Maka disebut malam 8 itu dengan nama Tarwiyah. Tarwiyah artinya berpikir antara benarkah itu dari Allah perintah tersebut atau dari setan. Malam ke-8 Tarwiyah, di mana kita disunnahkan untuk puasa di hari ke-8, ya. Namanya puasa Tarwiyah. Ke-9 namanya Arafah. Sebenarnya ibadah itu bisa dilakukan, nilainya itu sudah lebih di saat memasuki bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 itu sudah disunahkan. Jadi dalam satu hadis itu tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada ibadah yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Siang harinya digunakan puasa, ya, sebelum masuk tanggal 10 itu nilainya sama dengan puasa setahun. Malam hari digunakan ibadah sholat malam, maka nilainya sama dengan ibadah sholat malam selama setahun, ya. Bahkan lebih besar nilainya daripada jihad di jalan Allah, kecuali orangnya meninggal dunia dan hartanya juga habis di saat jihad. Artinya begitu besar, ya, fadilah yang diberikan pahala yang diberikan Allah kepada kita kalau kita ibadah di 10, dan kita bersyukur kita memasuki 10, diberi umur panjang oleh Allah memasuki 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini, maka harus kita manfaatkan. Kalau memang bisa puasa, ya, tidak ada kesibukan yang terlalu berat sebelum tanggal 8 atau tanggal 9, maka usahakan puasa sebelumnya. Kalau tidak, ya, ambil tanggal 8, tanggal 9. Kalau tidak, ya tanggal 9. Kalau tidak, ya, monggo, sunnah, ngoten lho. Tidak harus. Tapi kalau kita tidak melakukan, maka kita kehilangan kesempatan. Dimana ini adalah mawasinul khair, ya. Musim kebaikan, musim pahala besar yang disediakan Allah kepada kita. Kemudian pada malam yang berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Falamma amsa ra'a saniyan fil manam. Kemudian pada malam yang berikutnya ketika Nabi Ibrahim tertidur bermimpi lagi untuk menyembelih, ada perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail.
Pada malam itu, pagi harinya, Nabi Ibrahim mengerti, oh bahwa ini adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Maka dikatakan dengan Arafah. Arafah itu artinya tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Hari ke-9 namanya hari Arafah. Dan tempat yang kejadian tersebut juga di Padang Arafah. Kemudian sumaru'a fi lailati ats-tsalitsah mithlahu. Kemudian pada malam 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi lagi. Maka pada pagi harinya Nabi Ibrahim berangkat dengan Nabi Ismail untuk mencari tempat yang strategis ya, untuk melakukan perintah Allah tersebut. Di saat di tengah perjalanan iblis niku bingungnya karu-karuan. Bagaimana hal tersebut gagal, tidak jadi dilakukan. Yang pertama digoda Nabi Ibrahim, kamu kok mentolong ya, punya anak yang masih kecil dan tuh anak yang sangat disayangi, kok raiman-iman, kok dipateni, kok disembelih. Jawabnya satu, ini adalah perintah Allah, bagaimanapun perintah Allah saya tetap akan menyembelihnya. Begitu kan? Iblis sudah tidak bisa berkata apa-apa. Jawabannya ini adalah perintah Allah, seakan saya laksanakan perintah Allah tersebut. Akhirnya yang digoda adalah Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, digoda oleh setan, oleh iblis. Ini anak kamu mau disembelih oleh bapaknya. Buktinya tadi bawa pisau sama tali, itu digunakan untuk menyembelih anak kamu. Siti Hajar, seorang muslimah yang taat kepada Allah, mengatakan kalau memang itu perintah Allah, ya silahkan. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Ibrahim seorang nabi, kalau memang itu mendapatkan perintah dari Allah, maka saya tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. An-nabi la yu'maru bil batil, kata sang istri, nabi itu tidak diperintahkan untuk melakukan perkara yang batil. Wa anna afti li amri ruhi, dan aku siap untuk menjadi tebusannya. Bagaimana dengan anakku? Saya sendiri siap andaikan saya harus diperlakukan seperti itu, karena itu perintah Allah. Kompak nih, satu keluarga kompak. Kemudian berikutnya Nabi Ismail digoda oleh iblis. Nabi Ismail digoda oleh iblis bahwa kamu itu diajak oleh ayah kamu ke tempat ini, akan dibunuh oleh ayah kamu, akan disembelih oleh ayah kamu. Ketika setan mengatakan seperti itu, Nabi Ismail langsung menjawab, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Aku akan anut, akan ikut mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhanku. Kalau memang Nabi ayahku diperintahkan untuk menyembelih aku akan nurut, aku akan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku. Falamma arada iblis ayulki kalaman akhar, di saat iblis mau menyampaikan kalimat yang lain untuk menggoda Nabi Ismail, Nabi Ismail mengambil batu kemudian dilemparkan ke mata kirinya iblis, sehingga mata kirinya itu menjadi buta. Hal ini menjadi syariat, diperintahkan orang yang ibadah haji untuk melempar jumrah, kaitannya untuk melempar setan. Itu berangkatnya dari situ. Setelah hal tersebut terjadi, maka Nabi Ibrahim, kalau dalam ayat ini bernegosiasi dengan Nabi Ismail, ngomong-ngomong, wahai anakku, aku dapat perintah dari Allah, bisa dilihat dalam surat As-Saffat, untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut kamu? Tidak langsung Nabi Ibrahim memaksakan anaknya. Kalau tadi kita ambil kesimpulan kisahnya, baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar sebagai ibunya Nabi Ismail dan juga Nabi Ismail begitu kuat keimanannya sehingga perintah Allah tidak diragukan. Semuanya siap untuk menjalankan. Ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita tidak boleh berpikir panjang lebar. Kalau memang itu perintah Allah, harus kita jalankan walaupun perintah itu berat. Dan sudah ada ketentuannya. Kalau pada saat itu kan belum ada syariat tentang itu. Sedangkan yang kita lakukan sekarang ini semuanya disyariatkan, disyariatkan, sudah dibakukan, Di saat Nabi Ismail menyembelih putranya ini kan belum baku,
belum ada yang melakukan sebelumnya, maka ini menjadi hal yang sangat berat. Sedangkan perintah-perintah agama yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan, ini sesuatu yang memang sudah dibakukan, sudah jelas-jelas harus kita jalankan. Tapi sayangnya banyak di antara kita masih enggan untuk menjalankannya. Ini sayangnya temeriku, ngoten lho. Sajane wis jelas-jelas kon salat, jelas-jelas kon nopo niku jelas. Ketika sudah jelas, ya semestinya kita tidak perlu berpikir panjang, berpikir lagi. Ketika kita memang diwajibkan untuk menjalankan, ya kita jalankan. Ketika kita diwajibkan meninggalkan, ya kita tinggalkan. Tidak hanya yang wajib yang dikerjakan, yang sunnah pun itu dikerjakan, agar kita mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menanyakan tentang perintah tersebut pada Nabi Ismail, Ismail menjawab, ya abatif al ma'tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan dan insyaallah, bahasa insyaallah sebagai bentuk penghambaan Nabi Ismail kepada Tuhannya, insyaallah engkau akan menjumpaiku menjadi orang yang sabar atas perintah tersebut, siap untuk disembelih, siap. Ketika Nabi Ibrahim mendengar kesiapan dari Nabi Ismail untuk disembelih, Nabi Ibrahim ingat apa yang telah disampaikan kepada Allah oleh Nabi Ibrahim, doanya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang solih. Jadi doanya diijabah oleh Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang solih, yang taat kepada Allah, walaupun dia harus diperintahkan kehilangan nyawanya, siap melakukan. Ini berarti doa Rabbi habli minas sholihin telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah siap untuk melakukan perintah Allah dan Nabi Ismail sudah dibaringkan di pelipisnya, jadi seperti kasat lidabhi, seperti kambing yang akan disembelih. Pada saat itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya. Sudah aku panggil Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi kamu telah melakukan perintahku yang aku sampaikan lewat mimpi. Ini ada dua kisah, ya, ada dua pendapat. Satu mengatakan belum sempat disembelih, ada satu mengatakan sudah disembelih, namun ternyata pisaunya itu tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Ada yang mengatakan sudah siap, berarti ada niat kuat untuk menyembelih, namun belum dilakukan, karena itu tidak disampaikan dalam Al-Quran, sehingga ada dua pendapat yang semacam itu, hal yang biasa semacam itu. Ada yang mengatakan sudah disembelih, namun ternyata pisaunya tidak bisa melukai. Dari sini Ahlu Sunnah wal Jamaah mengambil satu keyakinan bahwa apapun itu, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Walaupun pada dasarnya api bisa membakar, namun kalau Allah menghendaki Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, ya api tidak bisa membakar. Allah katakan, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Begitu juga pisau yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail, karena pisau tidak punya kekuatan, yang beri kekuatan adalah Allah. Walaupun secara kebiasaan pisau bisa melukai, kalau Allah tidak menghendaki bisa melukai, tidak bisa. Ketika dipukulkan ke batu, digunakan untuk membelah batu, batu itu terbelah, hancur. Mosok watu karo gulu kok seluruh atos gulu, ini kan ya aneh lah cara dipikir, kan loh. Tapi memang Allah seperti itu kehendaknya. Maka kalau kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang tidak mampu menyembelih Nabi Ismail, yakni pisaunya tidak bisa melukai itu, berarti dalam kehidupan kita ini kita jangan menggunakan aturan akal, jangan menggunakan aturan kebiasaan. Yang kita katakan apa? Kalau Allah berkehendak, walaupun sesuatu itu tidak mungkin, tetap akan bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak tidak terjadi, walaupun mungkin tidak akan terjadi.
Ini yang harus kita yakini, sehingga kita tidak menggunakan wah mestinya ini akhirnya ini mboten. Tapi kita tetap mengatakan semuanya Allah yang menghendaki. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Walaupun diancam-ancam orang, misalkan mau dilukai, mau dijahati, mau diapakan, anak turunmu awak mengko seraus uripe ora penak lah, ngrekoso uripmu, disumpahi wong ngoten misalnya. Dengan kepikiran, ya akhirnya uripe ndak tenang. Kita kembalikan pada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak apa yang menjadi keinginan dia, maka tidak akan terwujud keinginannya. Agar tidak terwujud, ya kita mendekat pada Allah, kita mohon pertolongan pada Allah, biar Allah yang menolong kita, menjaga kita dari segala hal yang buruk. Karena Allah yang menentukan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Pisau yang seharusnya bisa melukai, ternyata kalau Allah berkehendak tidak melukai, ya akhirnya tidak melukai. Nabi Ibrahim sampai jengkel, gimana tadi? Oh, tidak bisa melukai. Pada batu ternyata bisa, batunya pecah. Namun kepada leher, untuk leher, untuk daging, kok tidak bisa terpotong. Akhirnya fatakallama asikin. Pisau itu mengatakan, biqudratillah, Allah memberikan kuasa pada pisau untuk berkata, qala ya Ibrahim, anta taqul iqta. Kamu mengatakan terpotonglah. Ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu sudah mengatakan di hatinya, terpotong ora kok krono wedi, krono sayang, krono apa, akhirnya ndak mentolo mboten. Wis memang niat tenanan, siap untuk menyembelih. Secara normal, secara akal pasti akan terpotong gulunya. Wahai Ibrahim, kamu mengatakan terpotonglah gulunya Nabi Ismail. Wa ilahul alamin yaqul la taqta. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan padaku, jangan kau potong hulunya, lehernya Ismail. Nah, saya kan harus ikut kepada perintah Tuhan. Fa kaifa antasilu amraka asyan li rabbika. Bagaimana aku ikut pada perintahmu, tidak ikut pada perintah Tuhanku? Nah, Tuhanku mengatakan jangan kamu potong. Kamu mengatakan potonglah, ya tidak bisa. Yang saya ikuti adalah perintahnya Tuhan. Pisau tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ambil pelajaran. Kehidupan itu ya seperti itu. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidupnya. Kita jalani dengan penuh keyakinan. Yang menjadi khawatir itu di saat kita tidak taat pada Allah. Saya seringkali sampaikan, ketentuan hidup kita itu ada pada baik dan buruknya perbuatan kita. Kalau kita melakukan amal soleh, ibadah pada Allah, hati kita baik, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Andaikan kita tidak melakukan yang diperintahkan Allah, ya jangan harap Allah memenuhi keinginan kita. Di situ yang kita khawatirkan. Kita khawatir bukan masalah jatuh, khawatir kalau kita tidak istiqomah dalam ibadah, kalau kita khawatir kalau kita berani berbuat maksiat. Maka harus kita tahan hati, tahan diri dari segala perbuatan maksiat. Setelah Allah menyampaikan bahwasannya Nabi Ibrahim telah sungguh-sungguh melakukan yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim mendapatkan balasan dari Allah. Allah mengatakan, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu aku membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak hanya Nabi Ibrahim yang mendapatkan balasan karena telah menjalankan perintah Allah, siapapun yang menjalankan perintah Allah akan senantiasa diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini merupakan ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka aku ganti, aku tebusi dengan sembelian yang besar, yakni datanglah malaikat Jibril dengan membawa domba yang sangat besar, domba yang dikorbankan oleh Habil yang diterima oleh Allah, yang hidup di surga, dibawa oleh malaikat Jibril ke hadapan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim digantikan dengan domba tersebut. Malaikat Jibril mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut, disahut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd, sebagaimana takbir yang biasa kita ucapkan. Nanti Nabi Ibrahim, pertama Nabi Ibrahim ketika ta'ajub, qala Jibril, malaikat Jibril ketika takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian
Nabi Ibrahim menyambutnya dengan la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian disambut lagi oleh Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd. Inilah kronologi kejadian korban, kemudian itu disyariatkan kepada kita umat Muhammad. Berangkatnya dari ini, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, dan Nabi Ibrahim melaksanakan itu dengan penuh keikhlasan. Namun akhirnya Allah menggantikan balasan yang besar kepada Nabi Ibrahim, yakni tidak jadi putranya yang disembelih, namun mengganti dengan seekor domba. Artinya pelajaran bagi kita, ketaatan kepada Allah yang kita lakukan tidak akan mengecewakan, pasti akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita semua. Jangan ragu untuk menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang taat. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang seputar kisah kronologi tentang masalah korban ini. Untuk selebihnya yang mau bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan, atau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Abdul Hadi tentang masalah korban yang mungkin kita masih belum paham, monggo silahkan yang mau bertanya.